Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan. Berjumpa kembali di dalam program Renungan Sapaan Iman. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Saya hantarkan. Mengucap syukur ya Tuhan, jikalau pagi hari ini kami masih dapat terus rasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan jikalau sebentar lagi kami akan kembali melangkahkan kaki kami melewati kehidupan hari ini, kami mohon kiranya Tuhan tolong, Tuhan tuntun melalui perenungan firman pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini terdapat di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-5 ayat 9 sampai 11. Kitab Yakobus pasal yang ke-5 ayat 9 sampai yang ke-11. Tertulis demikian. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, merupakan satu hal yang sangat membosankan dari sebuah kata menunggu. Dan menunggu ini merupakan salah satu kegiatan yang paling tidak disukai, bahkan dihindari oleh banyak orang. Mulai dari hal yang sepele seperti menunggu kendaraan umum, menunggu pesanan makanan yang datang, menunggu seseorang datang, hingga hal yang tidak sepele seperti menunggu jawaban Tuhan atas doa-doa yang terus dinaikkan, dan menunggu jalan keluar yang Tuhan sediakan atas pergumulan atau penderitaan yang sedang dialami. Apalagi jika pergumulan atau penderitaan itu dialami dan dirasakan dalam kurun waktu yang tidak singkat. Tentu menunggu jalan keluar dari Tuhan itu dirasa sangat menyiksa dan sangat menyayat batin. Dalam kondisi yang demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak jarang anak-anak Tuhan mengeluh, bahkan bersungut-sungut, putus asa, dan frustasi menunggu penderitaan itu usai. Surat Yakobus menyinggung hal ini. Yakobus mengajak jemaat dan kita semua untuk terus bersabar. Kata sabar, bersabar menjadi aspek penekanan Yakobus dalam perikop ini. Yakobus menyebutkannya secara berulang-ulang. Artinya, bersabar menjadi kata kunci dalam menghadapi berbagai macam penderitaan. Meskipun harus diakui Bapak, Ibu, dan Saudara, sabar itu membosankan, sabar itu melelahkan, bahkan sabar itu menyakitkan. Bersabar memang bukan hal yang mudah seperti mengucapkannya. Untuk itu Yakobus juga memberikan beberapa contoh keteladanan dalam hal kesabaran. Pertama, Yakobus mencontohkan kesabaran seorang petani. Kita semua tahu satu hal yang sangat dinanti oleh seorang petani
adalah dapat memperoleh hasil panen dari tanah yang diolahnya. Yakobus juga memberikan contoh teladan dari kisah-kisah para nabi. Banyak sekali nabi juga harus mengalami dan menghadapi penderitaan. Mereka menunjukkan kesabaran serta ketekunan yang luar biasa dalam menghadapi penderitaan. Pengalaman-pengalaman iman para nabi harus dapat menjadi penyemangat bagi jemaat Tuhan untuk bersabar dan bertekun dalam menghadapi pergumulan. Secara spesifik, Yakobus juga menyebut Ayub sebagai salah satu contoh teladan dalam menghadapi penderitaan. Bagi Yakobus, kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi penderitaan akan mendatangkan kebahagiaan. Setidaknya itu yang dapat dilihat dari pengalaman para nabi yang ada, Bapak, Ibu, dan Saudara. Untuk itulah Yakobus mengajak jemaat untuk terus bersabar dan bertekun di dalam penderitaan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat ini banyak umat manusia merasakan penderitaan akibat pandemi COVID-19. Virus ini menyerang semua orang tanpa pandang bulu. Penderitaannya bisa berlapis-lapis dan sangat luas. Sebagai umat Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan dan diharapkan untuk tetap bersabar dan bertekun dalam situasi seperti ini. Melalui keteladanan para nabi, kita bisa belajar menghadapi situasi sulit dengan sabar dan tekun. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengingat juga apa yang Yakobus sampaikan, bahwa Tuhan itu penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan tidak akan membiarkan kita menjalani penderitaan ini sendirian. Dan Tuhan ada bersama dengan kita. Kiranya renungan pagi hari ini dapat menjadi inspirasi untuk kita melangkah di dalam kehidupan hari ini, esok, dan selamanya, dengan tetap berpegang teguh pada janji Tuhan yang menumbuhkan kesabaran dan ketekunan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan Tuhan Yesus memberkati.